setan-setan yang dibelenggu itu adalah dari golongan-golongan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu-rahayu kepada pemirsa yang bahagia semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah ikron linimati, la ilaha illallah ikroron birububiyati. Tak lupa karena ini mendekati Ramadan ya, Ramadan ya kan, semoga kepada pemirsa yang bahagia semua, kami dari tim Padepokan Nusantara menghaturkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Semoga bagi yang menjalankan ibadah puasanya dilancarkan, amin, terus diberikan kesehatan sampai selesai ya Mas Haris ya. Apalagi Mas Haris? Dimudahkan, diringankan lah. Dimudahkan, diringankan, diberi ketabahan dan kekuatan selama menjalankan ibadah. Karena di bulan puasa itu nanti kan pahalanya dilipat gandakan. Amin. Jadi ya semoga itu ibadahnya nanti semakin bertambah, meningkat, rajin lagi kan gitu. Amin, amin, amin. Sesuai dengan tema malam ini adalah menyambut bulan Ramadan, kita akan coba kuak lewat sisi gaib. Untuk di bulan Ramadan ini katanya kan semua setan itu dibelenggu kan itu loh. Terus di malam-malam 10 hari sebelum berakhir Ramadan itu kan biasanya di malam ganjil itu akan ada malam Lailatul Qadar, malam yang istimewa ya, malam 1000 bulan, malam penuh rahmat, malam penuh keampunan. Jadi coba kita kuat lewat sisi gaib, mudah-mudahan ini diizinkan dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar gitu ya Mas Haris ya. Bisa langsung kita mulai ya, monggo. Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang izin kurang sang yang nurjani, bantu salah satu yang mengetahui tentang makna Ramadan dan makna Lailatul Qadar. Hanya yang diizinkan yang saya maksud, hanya yang diizinkan dan yang saya maksud, yang bisa berbicara mengenai tentang makna Ramadan dan makna Lailatul Qadar. Dengan izin guru kami sang yang nurjani, salah satu gaib yang saya maksud yang diizinkan mengenai Ramadan dan Lailatul Qadar, tarikat ansar Allah. Sallallahu Muhammad, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas waktunya, dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya dan tugasnya.
Sebelumnya saya mohon maaf untuk memprotek sudikah panjenengan mengucapkan basmalah dan syahadat, monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Boleh tahu nggak apa itu jenengan itu dari golongan apa? Saya dari golongan bangsa Jin. Jinnya sudah muslim. Udah lama muslimnya jenengan? Sudah. Oh sudah. Oke. Dia boleh tahu nggak nama jenengan siapa? Atau saya boleh manggilnya nama apa? Panggil saja saya dengan sebutan Syekh. Oh nggih Syekh. Ya. Nggih. Ngapunten Syekh. Gini Syekh, tadi kan saya minta tolong mohon dihadirkan salah satu gaib yang mengetahui tentang makna Ramadan dan makna Lailatul Qadar. Apakah Syekh yang diizinkan? Ya, saya yang diizinkan untuk hadir ke sini menyampaikan sesuai yang apa Anda ingin ketahui. Nggih ngapunten Syekh. Kalau untuk di dunia gaib itu bulan Ramadan itu gimana Syekh? Alhamdulillah. Sungguh luar biasa. Bulan yang sangat luar biasa, berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Di mana bulan itu? Apabila seluruh umat muslim melakukan ibadah yang bernilai pahala, maka pahalanya itu akan dilipat gandakan. Amin. Berbeda dengan bulan-bulan dan hari yang biasa di luar bulan Ramadan. Itu yang saya lihat dari sisi gaib, karena saya di alam gaib. Penuh dengan sinar-sinar, bermunculan dari orang-orang yang melakukan ibadah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kekhusyuan, mengharapkan suatu keberkahan di bulan Ramadan. Nggih. Saya apakah di dunia gaib yang muslim juga ikut puasa? Sama. Oh, sama. Kita satu ajaran, sesama muslim. Walaupun kita dimensinya berbeda, bentuknya berbeda. Saya di alam gaib yang
tidak terlihat secara kasat mata oleh manusia juga melakukan ibadah yang sama sesuai syariat Islam. Kalau gini Syekh, mohon maaf, itu kalau umat muslim menjalankan ibadah puasa penuh, itu secara apa ya, itu ada efeknya nggak di dunia itu Syekh? Untuk muslim yang menjalankan ibadah puasa secara penuh itu ada efeknya nggak setelah menjalankan ibadah puasa penuh itu kepada manusia itu? Dari golongan manusia, Ya, dari golongan manusia. yang pastinya ada, karena bulan Ramadan itu penuh hikmah. Di dalamnya penuh dengan rahasia-rahasia yang sangat luar biasa. Apabila manusia itu melakukan suatu ibadah dengan penuh keikhlasan, kekhusyuan, mengharap ridho oleh pada Allah, maka apabila manusia itu melakukannya dengan sungguh-sungguh dari awal sampai akhir bulan Ramadan, maka akan mendapatkan suatu keberkahan, hikmah yang sangat besar sekali, tidak ada nilainya, tidak ada bandingannya, dan bisa dilihat hasilnya dari seseorang atau manusia itu sendiri. Pasti akan ada suatu perbedaan dari sebelumnya dan setelah melakukan ibadah selama di bulan Ramadan penuh. Akan ada suatu perubahan yang sangat berbeda. Hikmahnya sangat besar dan luas sekali. Yang pastinya manusia itu nantinya akan berubah menjadi lebih baik lagi. Amin. Nggih, ngapunten Syekh. Itu misalkan dari semua umat muslim yang ada di dunia ini, kalau untuk yang tahun kemarin itu kira-kira berapa persen itu yang bisa menyelesaikan sampai selesai? Terkait dengan itulah, kan ada yang wanita, ada yang laki-laki. Kalau wanita kan jelas enggak, tapi kan tetap dihitung selesai ya Syekh ya, kalau dibayar hutangnya ya. Maksudnya bagaimana? Ya, dari seluruh umat muslim yang ada di dunia, itu tahun kemarin itu kira-kira berapa persen itu yang menjalankan ibadah puasanya? Menjalankan puasa secara Ramadan penuh selesai. Ataukah dari segi hakikatnya secara penuh aja? Nah. Secara penuh. Manusia di zaman saat ini, zaman akhir ini, sebenarnya sangat memprihatinkan. Mungkin dari manusia-manusia saat ini juga bisa merasakan bagaimana bulan Ramadan di zaman akhir ini dengan zaman-zaman sebelumnya terdahulu. Pasti yang peka batinnya itu akan merasakan perbedaan dari segi rasanya, karena yang merasakan itu batinnya. Rasanya itu sudah beda.
tarikan energinya itu sudah beda. Pasti yang batinnya peka akan merasakan sudah mulai berbeda di bulan Ramadan saat ini. Ada rasa-rasa yang berbeda. Serasa suasana Ramadan itu sudah mulai pudar. Manusia-manusia zaman akhir ini, mereka itu puasanya sekedar puasa, memenuhi suatu kewajibannya saja. Tapi dari segi niatnya itu sedikit yang lurus dan benar. Kalau Anda itu bertanya mengenai berapa banyak yang melakukan puasa di akhir zaman ini, yang benar-benar pernah melakukan puasa sepenuhnya, tidak ada separohnya, Muslim. Sudah jauh dari zaman-zaman sebelumnya, karena dari segi rasa batinnya tadi sudah tidak ada rasa seperti Ramadan sebelumnya. Ibaratnya Ramadan di zaman sekarang itu seperti bulan-bulan biasa. Jadi orang itu, manusia, menjalankan suatu ibadah di bulan Ramadan itu seperti biasa. Dan akhirnya itu, apabila dia manusia berpuasa yang niatnya masih setengah-setengah, maka akan putus di tengah jalan. Bahkan baru di awal-awal saja sudah putus. Karena rasa tadi sudah hilang. Keimanan manusia, umat-umat muslim sekarang sudah mulai luntur. Iya, apalagi dilihat dari segi hakikat ya makin sedikit ya. Sangat sedikit sekali. Saya gini, itu kan kalau cerita dari bahwa bulan Ramadan itu kan setan-setan akan dibelenggu. Apakah itu betul, Syekh? Setan-setan yang dibelenggu itu adalah dari golongan-golongan bangsa-bangsa iblis itu, yang dulunya itu punya perjanjian yang dimana dulunya itu bangsa iblis yang berasal dari surga terdahulu, yang dibuang dari surga. Itu yang dibelenggu ya, Syekh? Ya, mereka itu ada perjanjian untuk menggoda manusia sampai hari zaman akhir nanti. Cuma ketika di bulan Ramadan, Allah itu menetapkan kepada mereka, hanya di bulan Ramadan mereka itu akan dibelenggu. Itu yang dari pemimpin-pemimpinnya, dari penguasa-penguasa, dari bangsa iblis. Tapi yang dari sejenis jin, siluman-siluman,
iblis yang dan yang tercipta dari perbuatan. energi buruk perbuatan manusia yang sudah menetap dalam jasad manusia, tetap saja masih ada di jasad manusia ini. Iya. Ya logika banget sih Syekh, kalau misalkan ternyata yang dibelenggu adalah hanya bangsa iblis yang dulunya tinggal di surga karena ada perjanjian, yang lainnya kan nggak dibelenggu ya. Kalau semuanya dibelenggu kan otomatis semua umat muslim tetap kayak mana kuat untuk melakukan ibadah Sangat Ramadan. kuat, pasti semuanya akan melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh. Kalau memang terbelenggu semua ya sih. Iya. Iya. Cuma yang tidak dibelenggu itu dia energinya melemah karena di bulan Ramadan energinya melemah. Ya, orang kebanyakan mulai berniat beribadah, mencari amal-amal kebaikan. Jadi mereka mulai melemah. Dan balik lagi tergantung keimanan manusia itu sendiri nanti. Saling menguatkan. Gesah itu kan di bulan Ramadan, itu kan di 10 hari sebelum berakhir. Biasanya di hari-hari ganjil itu kan ada salah satu malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Itu kalau menurut sisi gaib itu malam Lailatul Qadar itu bagaimana itu? Malam yang sangat istimewa. Malam yang sangat istimewa, hadiah terbesar bagi umat manusia apabila bisa mendapatkan malam itu, karena tidak semua bisa mendapatkan malam yang sangat istimewa itu, karena di dalamnya ada begitu luas rahmat dari Allah, ampunan di dalamnya, anugerah yang sangat besar sekali, sangat luar biasa malam itu, sehingga disebutkan satu malam itu diibaratkan seperti 1000 malam. Yes. Saya bener nggak sih kalau di malam Lailatul Qadar itu banyak malaikat yang turun? Ya, benar sekali. Malaikat-malaikat lagi terbuka lebar. Petugas-petugas dari Allah turun semua, malaikat semuanya turun ke bumi menebarkan rahmat-rahmat dari Allah untuk orang-orang pilihan yang benar-benar niat sungguh-sungguh mencari ridhonya Allah di malam yang ditentukan oleh Allah, yang dijatuhkan oleh Allah, yang disebut malam Lailatul Qadar. Itu sebaiknya malam Lailatul Qadar itu apa yang paling baik untuk dilakukan, Syekh? Semalam suntuk dari mulai terbenamnya matahari, mulai diniatkan, dikhusyukkan, diperbanyak ibadah. Ibadah apa saja, yang penting niatnya yang dituju hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dengan
baca Al-Quran, bersolawat kepada baginda, berzikir, diperbanyak zikir. Dan ini ya, bagi yang memiliki sambungan kepada guru-guru yang menyambung kepada baginda Rasulullah, ada sambungannya ke sana, maka ikutilah perintah-perintah beliau, apa yang diperintahkan, karena beliau jelas nantinya akan mengetahui waktu-waktu di mana hari istimewa itu, di malam Lailatul Qadar yang akan diturunkan. Beliau itu nantinya akan memberi suatu petunjuk untuk murid-muridnya dan pengikutnya agar bisa mengamalkan, menjalankan di malam Lailatul Qadar itu. Berbanyak amal ibadah, berbanyak sedekah di hari dan malam itu, maka manusia-manusia akan mendapatkan kemuliaan, keberkahan yang sangat luar biasa agungnya dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir Syekh, mohon izin, itu tanda-tanda Lailatul Qadar itu kayak bagaimana sih? Sesuai dan seperti yang manusia-manusia ketahui dan diajarkan dan disampaikan, sering disampaikan, kurang lebihnya itu sudah mewakili tanda-tanda apa yang disampaikan manusia-manusia, guru-guru, seorang yang ahli dalam bidang agama, bahwa di malam Lailatul Qadar itu pasti ada suatu tanda-tanda yang disebutkan. Tanda-tanda yang salah satunya adalah di malam itu, di mana langit itu sangat cerah terang, angin itu bertiup sepoi-sepoi, nyaman sekali, tidak kencang dan tidak pula lambat. Langit sangat terang, tidak ada mendung. Semua yang ada di langit itu terlihat bercahaya. Semua alam ini menyambut seluruh makhluk. Makhluk tidak hanya makhluk manusia saja, tapi seluruh makhluk di jagat raya ini menyambutnya. Semuanya menyambut dengan tenang. Maka di malam itu seperti ada ketenangan yang sangat luar biasa. Bagi yang bisa merasakan batiniahnya, yang peka, maka akan bisa merasakan rasanya itu. Tanda-tanda itu akan bisa dirasakan. Syekh, terima kasih sekali atas informasi dan ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Mohon maaf Syekh. Ya, tidak apa-apa, karena saya sudah diizinkan untuk ke sini menyampaikan apa-apa yang Anda ingin ketahui. Syekh, ngapunten, saya persilakan lagi Syekh untuk kembali. Saya yang mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Baiklah.
Saya mohon undur diri dari sini. Nggih. Terima kasih banyak. Saya ucapkan salam dan terima kasih. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.